Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN 2016 di bagian TKPA ya, untuk persiapan TPS untuk SNBT tahun 2023 ya. Oke, kalian nanti bisa langsung cek playlist aja di untuk playlistnya mungkin nanti akan saya taruh aja di deskripsi ya, mungkin ya, untuk nanti setiap SBMPTN. Karena untuk TPS sendiri kan sebenarnya sebelumnya tuh kayak ada TKPA, terus TPS yang sebenarnya cuma namanya ganti-ganti aja ya. Oke, so kita langsung mulai aja ya. Di TKPA ini mulai dari tes verbal terlebih dahulu. Oke, so nomor satu, katanya nih, ini jatuhnya kalau di SMBT ini jatuhnya lebih ke penalaran umum ya. Oke, pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. So triggernya apa nih? Nah, triggernya adalah kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu ya. Kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian barulah kalau kegiatan dilaksanakan, maka si pemimpin meminta laporan gitu ya, meminta laporan. Oke, meminta laporan. Kemudian dilanjutkan lagi, jika laporan kegiatan telah diserahkan, maka honor karyawan dibayarkan. So dari sini kan berarti eh, kalau misalnya saya sebagai pemimpin meminta laporan, terus katanya sih berarti kan antara entah dikasih atau enggak gitu kan. Ah, maka kalau misalnya dikasih ya, apa namanya, kalau dikasih namanya sih laporan kegiatan ya, kegiatan atau laporan kegiatan diserahkan. Laporan kegiatan diserahkan. Maka ujungnya adalah apa namanya, honor karyawan dibayarkan, atau honornya dibayarkan aja deh, honor dibayarkan. So kemudian kesimpulannya adalah kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, yang mana kira-kira nih? Jika honor kegiatan dibayarkan, pimpinan dapat menugaskan karyawan membuat laporan. Salah, karena kan ini jatuhnya adalah eh, pemimpin ini bakal ngasih honor dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan diberikan laporannya. Baik gitu ya, bukan apa namanya, dibayarkan maka si pemimpin untuk nugasin, bukan. Terus yang B, laporan kegiatan belum diserahkan berarti honor pimpinan tidak dibayarkan. I think no ya kalau ini. Karena apa? Yang dibayarkan itu bukan pimpinan ya, melainkan honor karyawan ya. Honor karyawan. So berarti ini salah ya kan? Ini juga salah. Yang C, jika pimpinan meminta laporan kegiatan segera dilaksanakan. Salah. Kebalik ya triggernya ya. Jadi jika apa namanya, kegiatan dilaksanakan maka pemimpin akan meminta laporan. Kebalik. Terus honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Ini masih possible, ya, karena emang bener ya. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa kalau misalnya kegiatan telah dilaksanakan dan sampai begini, maka honor karyawan dibayarkan. Nah, tapi kalau misalnya honor karyawan tidak dibayarkan, berarti antara kalau nggak laporan kegiatan nggak diserahin, ya kan? Walaupun kegiatan dilaksanakan tapi belum diserahin kan bisa aja nggak bakal turun kan honor karyawannya. Terus jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Oke, ini udah jelas salah karena kegiatan dilaksanakan ini bukan berdasarkan honor ya. So jawaban yang paling mendekati ya yaitu adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kita hapus dulu untuk nomor satunya. Untuk nomor 2, katanya sebuah toko mengumumkan bahwa pada tengah malam diselenggarakan program khusus untuk pembeli, yaitu adalah potongan harga atau bonus kupon belanja. Nah, katanya pada tengah malam ternyata toko itu kehabisan. Nah, berarti apa kesimpulannya?
pada tengah malam tidak diselenggarakan program khusus, ini logikanya nggak mungkin. Karena apa? Kalau misal kecuali kan gini ya, katanya bilang udah pasti di tengah malam menyelenggarakan program khusus. Ya, jadi nggak mungkin tidak. Terus pada tengah malam kegiatan tidak dapat pembeli tidak dapat mengikuti program khusus. Nggak bisa, bukan ya? Ini logiknya masih kurang dapat, kurang pas. Pada tengah malam tidak diadakan pembagian kupon, ini pun juga apa namanya? Masih kurang pas ya, walaupun sebenarnya mungkin masih kita bisa nalar dikit karena oh, berarti kalau misalnya ini habis berarti nggak kita kasih dong. Nah, tapi kalimat itu disanggah dengan bahwa pada tengah malam itu pasti diselenggarakan ya. Jadi diselenggarakan program khususnya. Logikanya berarti kalau habis, kenapa? Bukan karena nggak mau ini, tapi karena di tengah malam itu udah dilaksanakan dan ternyata ludes tiketnya. Ya gitu kan. Kayak misalnya nih, kita mau pergi ke bioskop, ternyata tiketnya habis. Apakah kalau tiketnya habis berarti misalnya emang lagi nggak buka? Bisa aja setelah kita ini ternyata tiketnya habis, apa namanya, tiketnya habis karena udah dibeli. Nah, gitu. Karena kalau misalnya emang nggak mau, apa namanya, nggak ada acara atau segala macam, otomatis tutup gitu kan bahasanya kalau toko, gitu. Jadi untuk nomor 2 simpulan yang lebih tepat atau yang lebih masuk akal itu adalah yang E ya. Nah, kalau yang D ini udah jelas salah ya kan, yang namanya kurang tepat lah intinya antara A sampai D ini. Yang lebih tepat adalah yang E ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 3. Kita hapus dulu nomor 2. Nomor 3 katanya. Nah, katanya di sini ada beberapa premis ya di soal. Katanya kalau kualitas tidur yang baik ya. Kualitas tidur yang baik. Oke, kualitas tidur tidur yang baik itu berarti dapat disimpulkan bahwa daya tahan tubuhnya terjaga. Nah, daya tahan tubuh terjaga. Terus kemudian jika seseorang memiliki pola tidur yang teratur, berarti ini udah sesuatu yang berbeda lagi. Berarti nggak bisa kita langsung gabung. Pola tidur teratur, maka bangun pagi tanpa alarm. Ya, bangun pagi tanpa alarm. Oke, katanya si Aris ini membutuhkan alarm, berarti ternyata butuh alarm nih, ya. Terus kemudian atau memiliki daya tahan tubuh yang tidak terjaga. Nah, kira-kira gimana sih kesimpulan yang tepat? Coba kita cek. Otomatis nih kalau kita di satu-satu ya. Kalau namanya berarti si Aris ini butuh alarm. Aris ini ada dua kemungkinan. Butuh alarm berarti bisa kita katakan kalau misalnya kan katanya kalau pola tidurnya teratur berarti bangun pagi tanpa alarm. Berarti kalau misalnya butuh alarm berarti bisa kita simpulkan bahwa pola tidurnya tidak teratur ya. Pola tidur tidak teratur. Ya. Di sini ada hubungannya dengan yang namanya implikasi ya. Kalau misalnya P maka Q ini akan ekuivalen dengan yang namanya inverse Q maka inverse P atau kontraposisinya. Nah, kemudian dia bilang katanya daya tahan tubuhnya tidak terjaga. Daya tahan tubuh tidak terjaga. Berarti kalau daya tahan tubuh tidak terjaga berarti kualitas tidurnya tidak baik. Nah, ya kan? Nah, kualitas tidur tidak baik. Nah, dan berarti kalau kita lihat nih, coba Aris memiliki kualitas tidur yang tidak baik. Oh, kebalik ya. Karena kan gini, triggernya tuh dia adalah butuh alarm dulu atau daya tahan tubuh. Nah, berarti yang kita sebutkan adalah yang butuh alarm dulu. Berarti ini kurang tepat ya, karena pola tidur yang tidak teratur ini
kebalik ya, salah, kurang tepat lah jatuhnya. Aris memiliki pola tidur yang tidak teratur, oke, dan nah di sini nih, kalau misalnya kalimatnya ini atau, ya kan, kalimat ini atau, berarti kalau misalnya kesimpulannya apakah harus dan? Enggak kan? Namanya atau ini kan berat kalau misalnya kita pakai kata hubung atau di antara mereka berdua nih. Untuk yang butuh alarm atau daya tahan tubuh tidak terjaga. Apakah pasti kalau misalnya nih, kamu begini atau begini? Terus saya dapat simpulkan, oh kamu begini dan begini. Sedangkan kalau misalnya atau itu kan berarti boleh salah satu, nggak harus dua-duanya. Berarti apakah Aris ini mengalami dua-duanya? Enggak juga. Kalau misalnya ketika saat si Aris ini cuma butuh alarm, berarti pola tidurnya aja nggak teratur. Berarti daya tahan tubuhnya terjaga. Karena di sini udah nggak ada hubungan. Artinya membahas sesuatu yang emang berbeda ya, dimensinya atau konteksnya. Nah kemudian juga kalau misalnya Aris ini daya tahannya tubuh tidak terjaga, apakah pasti butuh alarm? Enggak. Nah, berarti bisa aja ketika daya tahan tubuhnya tidak terjaga di sini, mungkin karena daya tahan tubuh tidak terjaga, terus pas tidur mungkin nggak sengaja bangun gitu kan. Nah berarti tidak butuh alarm dong jadinya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan karena berhubung atau dan toh juga di sini emang udah berbeda secara ininya, secara materinya. Yang satu yang di atas dibahas kualitas tidur dengan daya tahan tubuh, yang di bawah pola tidur dengan yang namanya bangun pagi. Ya beda ya. Pola tidur itu yang kayak misalnya kalian tidur jam sekian sampai jam sekian itu teratur terus. Nah tapi kalau kualitas tidur yang baik itu jatuhnya kayak kalau tidur pasti ada kalanya lagi enak merem, lagi tenang tidur, tiba-tiba dibangunin dikagetin. Itu kualitas tidurnya jadi nggak baik. Atau mungkin kualitas tidur yang tidak baik itu kayak misalnya lagi tidur, mungkin karena ada di bagian dalamnya, kayak misalnya mungkin entah apa namanya, intinya faktor eksternal sih biasanya ya kalau untuk kualitas tidur. Kayak mungkin apa namanya, sering bangun terus tidur lagi, bangun tidur lagi ya. So berarti ini kurang tepat karena di sini apa namanya, statementnya terpisah, dan terus karena atau ini berarti nggak harus dua-duanya, jadi nggak harus dan ya, salah. Terus Aris memiliki kualitas tidur yang baik, tetapi ini juga salah nih, karena kualitas tidurnya tidak baik ternyata, tapi kebalik juga ya, posisinya salah. Aris memiliki pola tidur yang teratur, ini udah jelas salah ya. Terus Aris memiliki pola tidur yang tidak teratur atau kualitas tidurnya tidak baik. Nah jadi nomor 3 jawaban yang E ya, yang lebih tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4. Kita hapus dulu untuk nomor 3-nya. Oke. Untuk nomor 4, nah, katanya semua pelajar memakai sepatu hitam dan beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Nah, simpulan yang tepat yang mana nih? Oke. Berarti di sini kita punya circle. Yang pertama adalah ini adalah circle yang hadir di sekolah, karena ada beberapa yang hadir di sekolah ini nggak pakai sepatu hitam. Berarti bisa kita simpulkan ini adalah yang hadir di sekolah ya, yang hadir di sekolah. Terus kemudian yang hadir di sekolah nggak semuanya pakai sepatu hitam. Berarti kita base-nya dulu adalah ini sepatu yang pakai sepatu hitam ya. Nah, yang pakai sepatu hitam. Sedangkan yang di bagian sininya nih ya, yang di bagian sininya atau di bagian ini mungkin saya bikin dulu ya, saya bikin rapat dulu karena biar apa namanya, biar enak aja. Nah gini, bagian sini adalah daerah yang tidak pakai sepatu hitam. Siapa aja ya nggak tahu gitu intinya, karena nggak dijelaskan siapa yang hadir di sekolah itu siapa aja.
mungkin antara tamu ya kan, bisa aja tamu undangan atau mungkin guru atau mungkin karyawan ya kan, kita nggak tahu. Nah, ternyata katanya yang pakai ya semua pelajar memakai sepatu hitam. Berarti bisa kita simpulkan juga bahwa yang di bagian sini nih, yang di bagian sini ini adalah pelajarnya ini pelajar ya. Nah, jadi yang di bagian yang di arsir warna orange ini adalah pelajar. Nah, karena apa? Ternyata semua pelajar ini memakai sepatu hitam. Terus ditanya simpulan yang paling tepat adalah apa? Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Oke, masih make sense ya. Karena dari yang hadir di sekolah ini ada yang nggak pakai sepatu hitam, ada yang pakai. Dan yang pakai itu udah pasti pelajar. Tapi yang memakai ini belum tentu pelajar ya. Intinya sesuatu yang lain lah selain pelajar. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. Ini masih little bit masih sedikit diragukan ya. Karena beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam ya. Ini beberapanya. Tapi konteksnya nggak diperjelas ya. Jadi masih agak ambigu. Masih oke, masih possible. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama yang A, justru lebih masuk akal yang A ya. Yang C, beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Beberapa yang memakai sepatu hitam. Sedangkan di sini sudah jelas sekali bahwa yang memakai sepatu hitam itu adalah pelajar, ya. Jadi udah jelas sekali bahwa pelajar ini pasti memakai sepatu hitam. Jadi apakah beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar? Enggak juga ya. Masih kurang tepat untuk yang C ya, karena lebih masuk akal yang A juga. Nah, artinya apa nih? Kalau yang C ini, kalau kita bicara terkait dengan yang pakai sepatu hitam yang bagian sini nih, kalau katanya dia bilang sebagian atau beberapa bukan pelajar, berarti ada bagiannya lagi. Kayak misalnya nih, oh ternyata ini bagian yang pelajar, ini yang pelajar, ini yang bukan pelajar. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi di sini sudah tidak ada deskripsi bahwa yang pakai sepatu hitam itu yang bagaimana. Tapi yang bisa dipastikan adalah semua pelajar pasti pakai sepatu hitam, ya. Jadi bisa dipastikan bahwa yang memakai sepatu hitam itu pasti semuanya pelajar. Oke. Yang D, semua pelajar tidak memakai sepatu hitam, apalagi nih? Ini kontradiksi sekali ya, bahkan berlawanan dengan statement yang ada di atas. Jadi udah pasti salah. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Tidak. Di sini yang bisa dipastikan adalah yang memakai sepatu hitam pasti pelajar, ya kan? Tapi nggak semua yang memakai sepatu hitam ini adalah pelajar. Ini masih kurang tepat karena definisi daripada yang memakai sepatu hitam ini tidak diberitahukan gitu, ya. Bisa aja yang pakai sepatu hitam itu mungkin sesuatu yang lain, bisa aja ya. Nah, jadi kalau kita ngikutin statement yang ada di atas, maka nomor 4 ini lebih condong atau lebih masuk akal jika kita menjawab yang A ya. Jadi beberapa yang hadir di sekolah ya, kan ini yang hadir di sekolah. Nah, ada pelajar, ada yang lain-lain. Nah, ternyata dari pelajar ini memakai sepatu hitam. Nah, seperti itu. Atau boleh juga logikanya ini nggak ada masalah ya. Yang hadir di sekolah pasti ada yang di sini ada yang pakai sepatu hitam dan ada yang nggak pakai. Dan katanya yang pakai sepatu hitam atau semua pelajar memakai sepatu hitam. Berarti bisa dipastikan bahwa yang di bagian dari si sepatu hitam ini adalah pelajar. Ya. Nah, yang tidak pakai sepatu hitam ini siapa? Ya nggak tahu, ya. Nah, otomatis kalau yang tidak pakai sepatu hitam ini boleh dong disimpulkan adalah bukan pelajar. Nah, berarti kalau kita cek bener nggak kalimatnya? Beberapa yang hadir alias yang nggak pakai sepatu hitam ini bukan pelajar. Betul. Seperti itu, ya. Oke. So, nomor 4 jawabannya A dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Oke, berarti nggak semua ya.
Nah, terus semua yang menguasai bahasa asing pasti pandai bergaul. Berarti kalau misalnya kita bikin ini adalah yang apa namanya, yang menguasai bahasa Inggris ya, yang menguasai bahasa asing. Bahasa asing. Nah, katanya semua yang bahasa asing ini pandai bergaul nih. Nah, nah, terus katanya di sini dan ini pasti pandai bergaul juga ya. Nah, jadi pandai bergaul berarti bisa kita bikin arsiran seperti ini lah, atau mungkin kita kasih warna tertentu aja, misalkan seperti ini ya. Ini adalah yang pandai bergaul juga ya, yang pandai bergaul. Nah, tapi pas di sini katanya sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing, berarti ada apa namanya? Ada mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing. Kan gitu ya jatuhnya ya. Berarti ini ada di konteks yang berbeda. Berarti kalau kita bikin ini adalah himpunan mahasiswa, ya ini adalah mahasiswa, maka di daerah sini ya, di daerah sini adalah mahasiswa yang menguasai bahasa asing ya, yang menguasai bahasa asing. Nah, kalau yang di sebelah sini ini adalah mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing. Nah, atau ini mau bikin konteks kalimatnya begini juga bisa nih. Misalkan ini saya punya mahasiswa, ya kan? Cuman kalau kita bikin bilang misalnya nih, ini adalah yang pandai bahasa asing katanya, ya. Tapi masalahnya kan kalau kalau ini pandai bahasa asing berarti ini di luar nggak pandai bahasa asing tapi masih mahasiswa kan gitu jatuhnya ya. Terus katanya dibilang bahwa yang pandai bahasa asing ini ya apa namanya, pandai bergaul. Nah, masalahnya kalau kita bikin kayak gini, kenapa kok nggak bikin kayak gini? Karena tidak, ini kan ini berarti semua kita bahas semua mahasiswa kan. Nah, mahasiswanya itu dikelompokkan seperti ini dan seperti ini ya. Di bagian ini sama yang di bagian luarnya. Jadi ini yang pandai, ini yang enggak. Kan gitu. Ya kan? Tapi kan dibilang tapi kan dibilang katanya bahwa sebagai mahasiswa menguasai bahasa asing. Ya sebenarnya sih ini masih possible aja ya kalau misalnya kita mau bikin seperti ini. Karena kan ini yang pandai bahasa asing, ini yang enggak. Kalau konteksnya seperti itu boleh ya. Tapi kalau konteksnya dalam hal seperti ini, kalau kita pandangnya, of course ini adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Ini kita menganggap adalah kita masuk ke dalam semua ke dalam grup mahasiswa. Cuman bedanya adalah yang bagian sini ini adalah yang menguasai bahasa asing, dan ternyata yang menguasai bahasa asing ini adalah orang-orang yang pandai bergaul. Berarti di bagian luarnya ini ya, sorry, wait. Karena berhubung ini enggak. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya, ini apa sih yang bagian luar ini? Nah, ini adalah bagian mahasiswa ya, mahasiswa yang tidak tidak menguasai bahasa asing. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Nah, kan sebagian yang pandai bergaul. Nah, ini nih. Ini kalau kita menggunakan pendekatan ini bahasanya akan sedikit berbeda. Sebagian yang pandai bergaul. Sedangkan kalau kita bahas yang pandai bergaul itu adalah bagian sini. Berarti ini adalah semuanya mahasiswa dong. Kalau kita pakai konteks yang ini. Tapi kalau kita pakai konteks yang ini, yang pandai bergaul kan yang bagian ini nih, ya kan? Tapi ada nggak? Maksudnya ada kan yang bukan mahasiswa? Ya. Jadi ada juga mahasiswa yang nggak pandai bergaul. Karena apa? Tidak menguasai bahasa asing.
Seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya B, sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul. Ini udah jelas sekali salah ya. Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai adalah pandai bergaul. Katanya di sini udah dikasih tahu bahwa semua yang menguasai bahasa asing pasti pandai bergaul, salah. Yang C, sebagian yang pandai bergaul bukan mahasiswa. Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti ini berarti sebagian yang pandai bergaul ya, yang pandai bergaul adalah mahasiswa, berarti ada juga dong yang bukan mahasiswa. Nah, ini adalah sesuatu yang kontradiksi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ini benar, ini salah. Kalau ini benar, ini salah, ya kan? Tapi kalau misalnya bilang sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa, yang ini nih. Nah, sebagian yang pandai bergaul bukan mahasiswa. Jelas salah ya, karena sudah bisa dipastikan bahwa mahasiswa ini sebagian yang ada yang menguasai, dan yang menguasai adalah pandai bergaul, dan kalau nggak menguasai itu adalah nggak yang pandai bergaul. Nah, berarti sebagian yang pandai bergaul itu adalah mahasiswa ya, karena yang pandai bergaul itu kan yang menguasai bahasa asing ya. Terus sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul, ini juga masih possible sebenarnya ya. Ini juga masih possible sebenarnya. Sebagian mahasiswa tidak menguasai sebagian mahasiswa tidak menguasai bahasa asing dan pandai bergaul. Nah, di sini nih, kalau misalnya kita bilang bahwa ditanya mana kesimpulan yang paling tepat, justru menurut saya ini adalah yang D, yang E ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang apakah yang sebagian mahasiswa itu tidak menguasai bahasa asing, betul, dan pandai bergaul, ada juga yang pandai bergaul gitu ya. Kenapa pandai bergaul? Karena menguasai bahasa asing. Jadi ada yang menguasai bahasa asing dan tidak menguasai bahasa asing. Yang menguasai bahasa asing itu jatuhnya yang pandai bergaul. Berarti sebagian mahasiswa ada yang ini dan yang ini dan yang ini itu pandai bergaul gitu ya. Kalau yang di bagian atas ini kan cuma perintilannya. Kalau yang E ini udah menjadi satu kesatuan. So, yang lebih tepat adalah yang E ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.